Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya Pak Bawor. Salam sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Untuk itu siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Namun, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Semoga pembelajaran bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Anak-anak, sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Tuliskan nama benda serta kegunaan benda yang terbuat dari kayu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Anak-anak, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Anak-anak, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Gerakan dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!